Hajjus Salikin wa Tawdih Fiqh Fiddin sampai di halaman ke-6 ya, masalah najis. Ya, masalah najis. Jadi satu kaidah yang sangat penting harus kita pahami bersama bahwa suatu zat atau suatu materi itu menjadi najis atau kita tetapkan sebagai sebuah najis ketika ada nas, ada dalil. Jadi untuk menetapkan sesuatu itu najis atau bukan itu bukan hasil rapat, bukan ya kan? Tetapi itu adalah ketetapan syar'i. Ya, syar'i menetapkan najis atau tidak. Seperti itu. Maka contoh-contoh yang dibawakan oleh penulis di sini itu merupakan contoh-contoh yang memang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, dan di sana banyak dalil yang menyebutkan tentang najisnya perkara-perkara ini. Ya, di antaranya kemarin apa? Ada baulul adami wa adiratuhu kencing manusia ya kan, maupun kotorannya, dan juga darah. Walaupun ya ulama berselisih apakah darah di sini maksudnya darah khusus darah haid, apakah termasuk darah-darah yang keluar dari luka juga dihukumi najis, itu ada khilaf. Cuma di sini beliau merojihkan intinya darah yang keluar dari badan manusia itu hukumnya najis, kecuali darah yang sifatnya sedikit selain haid ya, walaupun haid itu sedikit tapi kalau haid mutlak najis ya kan. Tapi selain itu jika cuma sedikit maka tidak najis, maka itu dimaafkan. Berarti di sini mafhumnya jika darah itu banyak maka menjadi najis. Sehingga kalau misalnya seseorang memiliki luka kemudian mengeluarkan darah yang sangat banyak, maka itu dihukumi najis dan harus dibersihkan. Itu menurut versi beliau gitu kan. Sehingga sebagaimana disampaikan oleh beliau di awal mukadimah bahwa apa yang beliau sampaikan ini sifatnya dasar dan beliau memang menghindari khilaf, tidak menyebutkan beberapa pendapat. Ya. Pendapat-pendapat yang beliau sampaikan ini adalah pendapat yang rajih versinya beliau. Yang tidak menutup kemungkinan mungkin ini bagi ulama yang lain marju. Seperti contohnya apa? Najisnya darah selain haid misalnya. Ini jumhur mengatakan tidak najis kan gitu ya. Tidak najis. Tapi beliau menguatkan pendapat yang najis jika itu banyak. Itu salah satu contoh saja. Kemudian kita lanjutkan halaman 6 pada paragraf kedua ya. Paragraf kedua masih membahas contoh-contoh najis. Wa minan najasati baulu wa rauthu kulli hayawanin. Saya ulangi. Wa minan najasati baulu wa rauthu kulli hayawanin muharramin akluhu wassiba'u kulluha najisatun wa kadzalikal mayyitatu dengan mentasdid ya dan mengkasrah mayyitatu illa mayyitatal adamiyyi, ya yang pada adami ini apa? Ditasdid karena ya apa? Nisbah. Illa mayyitatal
adamiyyi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun wa ma la nafsa lahu sa'ilatun wassamaku wal jaradu fa innaha tahiratun. Qala ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Baik, kita artikan dulu. Wa minan najasati, apa? Dan termasuk contoh najis-najis baul wa rauth, apa baul? Kencing, rauth kotoran. Maka dibedakan ya, kalau manusia itu kotorannya namanya apa? Ghaid. Kalau hewan rauth. Gitu dah. Jadi rauth itu kotoran hewan. Kalau manusia kotorannya namanya ghaid. Ya dah? Ghaid. Jadi kalau baul sama. Baulnya sama dah. Yang cair sama, namanya baul. Yang enggak cair beda. Nah, untuk manusia ghaid. Ya, ghaitun. Kemudian untuk hewan rauth. Ya, kencing dan kotoran setiap hewan yang diharamkan untuk memakannya. Contohnya apa? Hewan yang diharamkan memakannya ya babi, mutafak toh. Ular, ya kan? Apalagi kucing, itu kucing. Laron, haram nggak? Loh, jadi kan bangkai loh. Laron kan kalau mati nggak disembelih kan jadi bangkai. Lah kan semua bangkai haram kecuali dua tok. Belalang dan ikan. Laron masuk belalang enggak? Wis dilebokke ngono wae. Ya enggak. Belalang bukan serangga. Nek serangga banyak sekali loh. Kalau masuk spesies serangga iya, cuman kan nasnya itu belalang bukan serangga itu. Jadi belalang itu cirinya apa? Bisa melompat gitu kan. Belalang kan gitu tuh. Punya kaki yang panjang cutang itu kan. Bisa melompat. Laron punya enggak? Orang mesti mengatakan laron sama belalang itu beda. Iya, dia masuk spesies belalang. Gitu. Dan belalang itu kan makanannya daun. Kalau jangkrik apa? Daun juga ya? Ya. Entung? Kan kalau enggak disembelih jadi bangkai semua itu. Belentung siji-siji bismillahirrahmanirrahim. Mungkin enggak mungkin. Berarti kan jadi bangkai. Semua bangkai itu haram. Yang halal cuma dua. Iya toh? Ya, yang halal cuma dua. Apa itu? Ikan dan ya, seperti ini. Jadi setiap binatang yang haram dimakan itu kencing dan kotorannya najis. Ya najis, ini bahas najis sebenarnya. Kalau najis ya mesti haram. Tapi kalau haram belum tentu najis, itu kaidahnya. Wasiba, apa siba? Binatang buas. Semuanya najis. Kulluha najisatun. Dari sini beliau menegaskan saja bahwa sibak itu termasuk binatang yang dilarang untuk dimakan itu kan. Artinya apa? Dari lafadz semua binatang yang diharamkan untuk dimakan saja kan sudah mewakili sebenarnya. Masuk di dalamnya apa? Binatang buas. Cuma beliau ingin menegaskan gitu. Ya, termasuk yang diharamkan itu apa? Binatang buas. Seluruh binatang buas, pemakan daging atau buas itu semuanya adalah najis.
Jadi termasuk apa? Badannya, zatnya dia itu najis. Sehingga apa? Dia itu tidak bisa dibersihkan. Tidak bisa artinya binatang itu walaupun dicuci kayak apapun ya najis. Karena memang apa? Zatnya saja contoh, ada kotoran manusia mengering, antum cuci, jadi suci enggak? Enggak, karena zatnya aja najis gitu loh. Ya toh? Jadi ada najis itu yang sifatnya memang zatnya itu najis. Termasuk apa? Seluruh binatang buas. Ini seluruh binatang buas ini zatnya najis. Ya dagingnya, ya kotorannya, ya darahnya, ya toh? Semuanya najis. Wa kadzalikal mayyitatat. Mayitat, ya kan. Demikian juga apa? Bangkai-bangkai. Illa mayitatal adamiyyi. Ya, kecuali mayitat ya. Kecuali bangkai manusia. Ya, mayit. Maka dia tidak najis. Karena apa? Ada nasnya gitu loh. Ada nas yang menunjukkan bahwa manusia itu jasadnya ketika sudah meninggal tidak najis. Jadi dikecualikan. Maka secara asal seluruh bangkai dari binatang yang tidak boleh dimakan itu adalah najis. Ya, kemudian dari seluruh bangkai ini dikecualikan apa? Manusia yang sudah mati, maka itu suci, tidaklah najis. Demikian juga dikecualikan wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Ya, wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan hewan-hewan yang tidak memiliki apa? Nafsa di situ apa? Maksudnya darah. Bukan maksudnya jiwa yang mengalir. Sa'ilatun apa? Mengalir toh? Jadi dan apa-apa yang tidak punya jiwa baginya yang mengalir kan susah itu. Maksudnya apa? Hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Nah ini kata beliau apa? Suci. Tapi belum tentu halal loh. Ya toh, ini bahas suci dan najis dulu. Wah, wis rada ayem gitu. Enggak, ini kan maksudnya bahas najis enggak, karena kaidahnya gini, setiap yang najis haram, tapi yang haram belum tentu yang najis. Tapi belum tentu setiap yang enggak najis halal juga gitu loh. Ya toh? Tidak setiap yang suci itu halal. Tapi yang halal suci. Ya toh? Yang halal itu suci. Tapi belum tentu yang suci itu halal. Contohnya kemarin, tanah itu kan suci dan mensucikan toh? Ya toh? Tapi apa terus halal? Kan enggak loh. Ya enggak. Ya. Alkohol suci atau najis alkohol itu? Dari mana bisa tahu itu najis? Alkohol. Homer. Enggak, bukan masalah itu. Ada nasnya enggak itu loh. Kan untuk menetapkan najis enggak itu kan nas. Dari mana kita tahu suci? Ya enggak ada nasnya gitu ya. Enggak ada apa belum tahu? Kok gak ngerti? Iya, diantaranya itu. Ada memang khilaf ya ini ya. Memang khilaf. Karena lafadznya itu kan rijesun. Innahu rijesun. Ada yang memahami itu najis gitu loh. Cuman dari pendapat-pendapat yang kuat itu ulama-ulama tafsir dari kalangan para sahabat tidak ada yang menafsirkan lafadz rijesun itu najis gitu loh. Tidak ada. Jadi dari tafsir-tafsirnya para sahabat, para ulama-ulama terdahulu itu tidak menafsirkan rijesun itu najis. Gitu. Makanya dari situ banyak yang beristinbat khamr itu tidak najis. Walaupun itu kotor, walaupun itu haram, jelek gitu. Tapi kan tidak najis itu. Kenapa? Allah tidak menetapkannya jadi najis, jangan ditetapkan itu jadi najis gitu. Jelas ya? Buktinya apa? Bukti yang lain. Banyak sekali di situ, ada ulama yang berpendapat itu bukan najis, itu banyak sekali. Karena kan gini, efeknya apa nanti kalau najis?
Ada beberapa minyak wangi itu kan pakai campuran alkohol. Berarti nek disemprot kuwi kan malah najis gitu loh. Iya kan? Konsekuensinya kan gitu. Nah, bagi yang mengikuti pendapat ulama alkohol itu najis, makanya nggak boleh. Jangan terus milih-milih, oh, aku milih sing ora wis sing iki. Ora najis gitu kan. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi hanya mencari keringanan sing aku pengusaha minyak wangi iki ya kudune golek pendapat sing entuk wae, bukan gitu. Jadi harus cari yang lebih kuat gitu loh. Ya kan, harus cari yang lebih di antara alasan ulama yang menguatkan apa? Tidak najisnya alkohol itu kisah ketika turunnya ayat tentang khamr. Maka Rasulullah memerintahkan ya para sahabat untuk menumpahkan, membuang itu khamr-khamrnya keluar rumah. Sehingga sampai diceritakan apa? Madinah itu banjir khamr gitu kan. Ya, banjir khamr. Nah, itu kalau seandainya itu dipahami najis, kan mosok najis lu dibuang di jalan-jalan. Iya kan? Logikanya kan seperti itu. Jadi tidak mungkin sesuatu yang najis kok disuruh membuang sembarangan itu tidak mungkin. Pasti nyuruh buang di tempat yang menepi jauh kemudian atau di sungai ya kan. Yang itu segera terbilas oleh perkara yang suci kan. Bisa dipahami ya? Yang jelas pertama ya memang tidak ada nas yang sharih. Ulama yang menguatkan pendapat bahwa khamr itu adalah najis, ya pakai lafaz-lafaz yang umum, dalil yang umum. Seperti misalnya apa? Rijesun tadi. Nah, rijesun itu bisa maknanya banyak sebenarnya. Di antaranya ya bisa najis gitu loh. Jadi kata rijesun itu bisa ditafsirkan makna najis. Cuman pas enggak ketika itu digunakan untuk mentafsirkan khamr gitu loh. Jelas ya? Ya dari situ ya pendapat yang kuat walau alam ya itu yang enggak najis. Cuman untuk binatang-binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, contohnya lalat, apalagi lebah, laron tadi itu enggak najis, tapi apakah halal? Enggak najis tapi apa? Mesti halal, enggak juga gitu. Sesuatu yang enggak najis enggak mesti halal. Ya, terus wasamak wal jarot, awas samak ikan. Itu maksudnya bangkai ikan dan bangkai belalang fa innaha tahiratun. Maka dia suci. Tapi apakah halal? Ya belum tentu karena kita belum tahu baca dalilnya itu. Ini kan baru nerangkan apa? Najis suci ndaknya. Belum halal haramnya belum dibahas. Ya kan? Jadi seluruh binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir ya, itu kalau mati bangkainya suci. Sehingga kalau misalnya apa? Di saku kita ada lalat mati, enggak apa-apa gitu. Atau kita sujud batuk kita ternyata apa? Nah, kena laron mati misalnya. Ya enggak najis. Lah kalau bangkainya suci berarti hidupnya ya juga suci gitu loh. Bangkainya suci, hidupnya juga suci. Terus qala ta'ala Allah berfirman hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Allah telah mengharamkan kepada kalian bangkai dan darah. Maka sebenarnya nas ini pun juga belum bisa dipakai sebenarnya. Ya dah? Karena apa? Ayat ini membahas tentang apa? Tentang apa? Haram. Ayat ini loh. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Apa artinya? Diharamkan pada kalian bangkai dan darah. Tapi kan belum tentu yang haram itu najis. Ya kan? Sehingga sebenarnya istidlal pakai ayat ini juga belum tepat gitu loh. Ini kan ayat ini bukan bahas najis dan tidak najis, tapi halal dan haram gitu. Jadi ya ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Tapi dalam hal ini bukan saya mengkritisi Syekh Sa'di yang ulama kibar bukan ya. Tapi
memang seperti itu. Ayat ini kan membahas tentang apa? Haram, bukan masalah najis. Karena kan kaidah setiap yang najis pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis. Sementara ayat ini membicarakan tentang apa? Haram. Diharamkan pada kalian bangkai. Tapi apakah terus najis? Enggak, ini ada nas yang lain gitu ya, menguatkan bahwa sesuatu yang disebutkan tadi adalah najis itu karena ada nas yang lain. Baik. Sekarang bisa dipahami ya paragraf ini ya. Kita bacakan ulang, antum tirukan. Wa minan najasati baulu wa rauthu kulli hayawanin muharramin akluhu. Kullu atau kulli? Kullu atau kulli? Kulli. Wasiba'u kulluha najisatun. Apa artinya sibak tadi? Wa kadzalikal mayyit, itu baca mayyit dengan tasdid bisa, tanpa tasdid juga bisa. Wa kadzalikal maitatu illa maitatal adamiyyi. Jadi maitata ya, ta ya, harakatnya ta yang kedua itu. Illa maitatal adamiyyi. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun. Was-samaku wal jaradu fa innaha tahiratun. Qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Baik, silakan baca bersama-sama. Sa'ilun tadi apa artinya Mas Deni? Sa'ilun, sa'ilatun, mengalir ya. Bagus. Kita pindah ke paragraf berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjusu hayyan aw mayyitan. Al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Wa qala uhilla lana maitatani wadamani maitatani wadamani ammal maitatani falhutu wal jaradu wa ammat damani fal kabidu wattihalu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Ya, artinya waqala Nabi ma'ruf ya. Al-mu'minu la yanjus, apa artinya? Orang mukmin itu tidaklah najis. Hayyan au mayyitan. Hidup atau matinya, hidupnya atau matinya. Jadi ini sebagai nas yang mengecualikan sucinya bangkai ataupun jasad manusia. Waqala, dan beliau juga bersabda, uhilla lana, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Ya, dan dua darah. Darah hasilnya kan haram toh? Ya kan? Darah itu hasilnya haram, tapi ada dua jenis darah yang halal. Bangkai itu aslinya haram, tapi ada dua bangkai yang
halal. Amal maitatani, adapun dua bangkai tersebut adalah al-hut wal jarot. Apa al-hut? Ikan. Nama lain dari samak itu al-hut. Wal jarot, belalang. Jadi bedakan serangga dengan belalang beda. Semut itu serangga. Ya dah? Semut itu serangga. Lebah serangga. Ya enggak? Oh, ini belalang. Wa amad damani, adapun dua darah yang dimaksud al-kabid, apa al-kabid? Hati. Wattihal, limfa. Hati dan limfa. Maka keduanya sebenarnya darah, cuman kan darah yang menggumpal gitu kan, di dalam jasad manusia. Jadi dua darah ini dihalalkan. Dua darah ini darah yang dihalalkan, termasuk darah yang tertinggal di daging. Ya, itu juga dihalalkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka sekali lagi ini ada nas yang memang menunjukkan najis dan tidak najisnya seperti al-mu'min la yanjus. Namun sekali lagi untuk pembahasan kita ini kan bahas masalah najis dan tidak najis, bukan masalah halal dan haram. Kalau halal dan haram masalah makanan nanti. Bahas bab at-imah, masalah makanan dan minuman. Dan perlu kita ingat kaidah yang penting itu ya, setiap yang najis pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Maka nas-nas yang dibawakan oleh beliau di sini itu sebenarnya berbicara masalah ada beberapa yang menunjukkan halal dan haram. Ya. Kita baca, ya antum dengarkan kemudian antum tirukan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Wa qala uhilla lana maitatani wa damani. Ammal maitatani falhutu wal jaradu. Wa amad damani fal kabidu wat tihalu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Oke, silakan dibaca. Baik, selanjutnya. Wa amma awrathul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fa innaha tahiratun. Saya ulangi. Wa amma awrathul hayawanati. Oh iya, afan ya. Wa amma arwath. Ini jamak dari rauth ya. Arwath. Arwath jamak dari raus. Ya, sekali lagi afan. Kebalik berarti tadi ya. Arwath. Wa amma arwathul hayawanatu. Hayawanati afan. Wa amma arwathul hayawanati. Wa amma arwathul hayawanati al-ma'kulati. Al-ma'kulati sigotnya apa ya itu? Isim maaf. Wa abwaluha. Wa abwaluha, abwal jamak dari apa? Baul. Fa innaha tahiratun. Wa maniyul adamiyyi tahirun. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu
Rotbahu ya bukan rutob tapi rotbah. Rotbahu. Wa yafruku ya bisahu. Wa yafruku ya bisahu. Wa baulul gulamis saghiri alladzi lam yakul at-ta'ama li syahwatin alladzi lam yakul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nathu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu ngetasdid shin wa yurashu min baulil gulami rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa idza zalat ainun najasati tahurat walam yadurra baqaul launi awir rihi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li khawlata binti yasarin fi damil haidi yakfiki al-ma'u wala yadurruki atharuhu. Niki apakah yang tepat? Ki karena berbicara kepada khaulah. Khaulah binti itu. Binti berarti perempuan, berarti yakfiki. Baik, artinya wa amma arwasu apa arwas dan adapun kotoran-kotoran hewan-hewan al-makulah yang boleh dimakan wa abwaluha dan kencingnya fa innaha tahiratun maka hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Bahkan ada nas yang menyebutkan kencing unta itu bisa menjadi obat. Ya, termasuk metode pengobatan nabawi. Ya, minum kencing unta. Sehingga di situ ada pengecualian ya kan? Dan menunjukkan bahwa kencing binatang yang yang boleh dimakan itu suci. Kalau nggak suci, nggak mungkin boleh diminum gitu kan. Ya dah? Dan itu nas itu pengecualian ya kan. Artinya untuk berbicara masalah halal dan haram, ya nas itu tidak bisa dipakai seluruhnya. Artinya, berarti kabeh kencingnya boleh diminum, termasuk kotorannya yaitu dipangan, ya enggak juga gitu loh. Jadi nas yang berbicara masalah najis enggak bisa dibawa kepada nas yang berbicara pada masalah haram. Jadi atau sebaliknya ya, nas yang berbicara masalah halal haram enggak bisa dibawa kepada najis. Adapun kalau najis kan jelas, semua yang najis haram itu kan, tapi yang haram belum tentu najis. Maka di sini kotoran hewan-hewan yang bisa dimakan dan kencingnya maka hukumnya suci. Wa maniyul adamiyyi tahirun. Apa artinya? Mani manusia hukumnya tidak. Kalau mani hewan, hewan yang boleh dimakan suci. Kenapa? Kiasnya, kotorannya saja suci apalagi maninya gitu. Ya dah, kiasnya kan gitu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilu mencuci rotbahu, mani yang masih basah yang menempel pada pakaian dicuci. Wa yafruku dan beliau mengerik ya bisau yang mani yang sudah kering, yang sudah menempel di pakaian kering itu cukup dikerik.
Nah, cukupnya dikerik ini menjadi dalil apa? Kan kalau dikerik itu enggak mungkin bersih. Ya kan? Ya, mesti banyak yang masih tersisa gitu loh. Nah, itu yang menjadi dalil bahwasanya itu adalah hukumnya suci gitu loh. Ya. Karena kalau masih basah kan enggak mungkin dikerik toh. Dikerik malah makin nempel gitu kan. Ya toh? Maka apa? Dicuci, dan dicucinya pun enggak harus seperti mencuci najis. Cukup hilang zatnya. Terus wa baulul gulam, dan kencing anak kecil, baul gulam as-shaghir alladzi yang lam yakul, belum makan atau makanan li syahwatin, karena syahwat. Dalam artian apa? Dia minta sendiri itu, minta makan ini, minta makan itu. Ya. Ada yang menafsirkan maksudnya ini apa? Baru makan ASI. Dan ini bayi, khusus bayi laki-laki ya. Jadi bayi laki-laki yang konsumsinya masih ASI saja, belum yang lain, maka kencingnya suci. Cukup apa? Cukup diperciki air ketika membersihkannya. Jadi ketika kena ompol anak laki-laki kecil belum makan selain ASI, maka apa? Diperciki. Ada yang menafsirkan ya dia belum makan li syahwat, ini belum bisa meminta itu loh. Jadi makanan walaupun selain ASI tapi dia dikasih sama orang tuanya, tidak minta dia. Dalam artian apa? Dia belum bisa memilih makanan ini dan itu. Maka pendapat yang kuat ini tadi yang ASI tadi. Jadi dikhususkan untuk ASI. Jadi makanan selain ASI. Artinya apa? Walaupun baru 1 bulan, 2 bulan, tapi kalau sudah ada makanan tambahan selain ASI berarti hukumnya najis gitu loh. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Ada yang menguatkan enggak. Kan dia itu sebenarnya kebutuhan pokoknya kan ASI gitu kan. Cuman sama orang tuanya diberi makanan tambahan. Ya, seperti itu. Wallahu alam, ya kita menguatkan pendapat yang apa? ASI tadi. Jadi selama makanannya baru ASI, maka apa? Hukumnya suci. Namun walaupun suci ada nasnya. Walaupun terkena itu cukup diperciki gitu ya, diperciki air, tidak harus dicuci sampai basah kuyup gitu loh. Jadi namanya merciki itu betul? Pakai tangan. Kita ngambil air jiwok terus dikasihkan gitu kan. Beda nek dicuci kan nganggo sak botolnya nih. Nah, itu namanya dicuci. Jelas ya? Maka di sini ada nasnya. Terus wayak fihi anathu, cukup di dalam najis itu tadi anathu, memercikan air. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuksalu dicuci min baulil jariyah, dari kencingnya bayi perempuan. Nah, kalau bayi perempuan berarti apa? Entah itu makannya ASI tok atau sudah tambahan, pokoknya cah wedok najis hukumnya, gitu kan? Ya. Maka lelaki dan perempuan itu beda, dari sisi syariat aja kencingnya sudah beda toh. Gitu, kencingnya sudah beda. Wa yurashu min baulil gulam. Yurashu itu apa? Dan diperciki untuk apa? Kencingnya anak laki-laki. Dengan syarat tadi apa? Minumnya baru ASI. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa idza zalat, dan apabila hilang, apa zalat? Hilang. Ainun najasati, zatnya materi dari najis itu tahurat, maka sudah hukumnya suci. Walam yadurra, dan tidak mengapa, tidak membahayakan, tidak berpengaruh baqaul laun. Baqa apa? Tetapnya warna, adanya warna. Misalnya darah haid ya. Yang penting zatnya hilang walaupun masih ada sisa warna-warnanya. Ya, awirih ataupun baunya. Ya misalnya apa? Kotoran anak kecil itu kan kadang-kadang Masya Allah baunya minta ampun ya kan. Ngenai selimut, ngenai pakaian kita kadang-kadang gitu. Sudah dicuci pun kadang-kadang masih bau gitu kan. Yang penting zatnya hilang walaupun masih ada warnanya, masih ada baunya, maka itu sudah suci. Bahkan ketika nun sewu ya kita apa? Mohon maaf ini nyebokin anak kita ya kan. Itu kan tangan kita masih dibilas 3 kali, 4 kali, 5 kali pakai sabun aja masih, karena masih bau gitu kan. Pernah ngalami juga kan?
Enggak ada yang nyebok anaknya ini. Masih bau juga. Maka itu tidak mengapa. Kama qala Nabi sallallahu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khaulah binti Yasar tentang darah haid. Yakfiki alma, cukup bagimu menggunakan air untuk mencucinya. Artinya apa? Cukup kamu mencucinya sampai hilang zatnya, wala yadurruki atharuhu, dan tidak membahayakan kamu. Maksudnya apa? Tidak berpengaruh padamu atharuhu, apa asaruhu? Bekas-bekasnya. Bekas warna maupun baunya. Jelas ya? Baik, kita baca. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Ya, perhatikan. Arwathul hayawanatil ma'kulati. Ya. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Panjangnya harus pas ya. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Nanti antum latihan juga harus gitu, pelan-pelan dulu, enggak usah cepet-cepet. Paskan panjang pendeknya. Kita ulang. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Wa amma arwathul hayawanatil ma'kulati. Wa abwaluha fa innaha tahiratun. Wa abwaluha fa innaha tahiratun. Wa maniyul adamiyyi tahirun. Wa maniyul adamiyyi tahirun. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksilu ratbahu wa yafruku yabisahu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksilu ratbahu wa yafruku yabisahu. Wa baulul ghulami saghiri alladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin. Alladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin. Yakfi fihi an-nathu. Yakfi fihi an-nathu. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yughsalu min baulil jariyati. Yughsalu min baulil jariyati. Wa yurashu min baulil ghulami. Wa yurashu min baulil ghulami. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. 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 Wa idza zalat ainun najasati tahurat. Wa idza zalat ainun najasati tahurat. Najasati. Wa idza zalat ainun najasati tahurat. Wa idza zalat ainun najasati tahurat. Wa lam yadurra baqa'ul launi awir rihi. Wa lam yadurra baqa'ul launi. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Li Khawlata binti Yasarin. Li Khawlata binti Yasarin. Fi damil haidi. Fi damil haidi. Yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Ya, iqra'u jami'an.
Demikian ikhwah pelajaran kita hari ini, dan sekali lagi mengingatkan bahwa tujuan kita mengusulkan materi fikih ini tujuan utamanya pertama adalah melatih kita untuk membaca. Jadi banyak tilawah, banyak membaca dan banyak mendengar kosakata bahasa Arab, sehingga ya sudah kita talkinkan ini antum ulang-ulang ya, antum ulang-ulang supaya sekali lagi kita paham setiap kata itu bacanya ini, artinya ini. Kita nggak tahu grammarnya dulu nggak apa-apa. Gitu. Jadi belajar bahasa itu yang penting bisa mengucapkan, tahu maknanya, itu yang paling awal gitu. Adapun salah AIU-nya dulu nggak masalah, dan ini sebagai fa'il atau objek nanti nggak masalah. Yang penting setiap kata itu bacanya ini, artinya ini, bacanya ini, artinya ini, bacanya ini, artinya ini. Karena tujuan shorof itu, ya kan. Adapun sebagai fa'il, maf'ul bih atau yang lainnya itu pelajaran nahwu, ya kan, seperti itu. Sehingga materi yang sudah kita pelajari ini, ya kan, alhamdulillah kalau ini antum ulang-ulang dah, masya Allah ya. Antum ulang-ulang tiap hari, usahakan luangkan waktu untuk bisa membaca. Ya, insya Allah antum ulang berkali-kali, hafal itu nanti, ya kan. Dan nanti kalau sudah hafal, harokat dan arti itu antum hapus gitu loh. Jadi nanti insya Allah kita akan ketemu satu titik di mana kita wajibkan itu menghapus itu. Dihapus. Nah kalau pakai pulpen gimana? Tuku meneh. Bagus itu. Tuku meneh. Yang penting gitu ya. Ya. Maksudnya nanti kan harus punya yang tanpa bantuan harokat dan juga arti. Artinya kita suatu ketika harus bisa membaca yang tanpa harokat dan tanpa terjemah. Harus bisa gitu. Karena target awal kita gitu dulu. Ya kita enggak tanya ini kenapa baca U, enggak, karena bukan tugas saya, itu nahwu gitu. Tugas saya penting setiap kata itu bunyinya ini, artinya ini, plus nanti sigotnya ini, asal usulnya nek pakai fiilnya ini, kan gitu tugas saya cuman itu. Dan ini Ustaz Abdul Latif tugasnya, kenapa tadi apa itu yakfi fihi nathu, oh failnya yakfi, ya itu tugasnya Ustaz Abdul Latif gitu. Tugas saya ini cuman ini kok dibacanya apa nathu, kenapa kak nanya ini fatkah, doknya ini sukun, bukan nadihu aja itu kan, itu sorob. Dan artinya apa? Sorob gitu kan. Nahu itu tugasnya kenapa anathu, bukan anatkha atau anatkhi, huruf terakhir tok itu kan tugasnya. Itu. Jelas ya, jadi antum ulang-ulang, intinya jangan bosan untuk mengulang. Ya, faedah kedua ya kita sambil mencari faedah dari hukum-hukum fikih walaupun sifatnya dasar. Nanti kalau kita namanya belajar kan dasar dulu semuanya, namanya hukum fikih itu ya. Dari awal sampai akhir kita ketahui dasar. Terus nanti belajar kitab yang lebih tebal lagi, mulai ada banyak pembahasan. Ya dari awal lagi bahas toharoh lagi, air lagi, cuman kan lebih luas pembahasannya. Terus naik seperti itu, ganti kitab naik. Semoga Allah nanti mengizinkan ya, bisa belajar yang seperti itu. Jadi belajar kan tidak langsung satu pembahasan dibahas detail, enggak. Kita apa? Dasar dulu tapi semua kena. Termasuk saraf gitu. 22 bab dulu yang penting dasar ini kuat. Ya dah? Maka metode saya seperti itu. Kita ambil 22 bab dulu semuanya, tapi dasar ini harus kuat dulu. Kita kuatkan di situ. Terus nanti balik lagi bab 1, ngulang, nambah, sambil ngulang, nambah. Sambil ngulang lagi, nambah, sambil ngulang lagi. Dengan harapan apa? Lebih kuat di pemahaman dan hafalan. Demikian, semoga bermanfaat materi kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.